Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 13 mengenai mata kuliah medan elektromagnetik. Adapun buku yang saya pakai di sini yaitu seri buku Skaun. Baiklah, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elsa Tari Utami. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, jurusan Teknik Elektro dengan nomor induk mahasiswa 180150117 dan kelas A3 pada MK Medan Elektro. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas materi bab 13 mengenai persamaan-persamaan Maxwell dan syarat-syarat batas. Adapun subbab pertama yaitu pendahuluan, 2 syarat-syarat batas medan magnetik, 3 lembaran arus di perbatasan, 4 rangkuman syarat-syarat batas, dan yang kelima, persamaan-persamaan Maxwell. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Sifat-sifat kuat medan listrik E dan rapat fluks listrik D pada perubahan dua bahan pada bab sebelumnya atau di bab 7 untuk medan-medan statis. Penelaahan serupa akan dilakukan sekarang terhadap intensitas medan magnetik H dan kerapatan fluks magnetik B, juga bagi medan statisnya. Dan ini juga salah satu syarat-syarat batas bagi keempat medan vektor utama. Dalam bab 12 sudah dibahas medan-medan berubah yang memperkenalkan rapat arus perpindahan JD dan juga hukum Faraday. Persamaan yang sama ditambah dengan beberapa lagi yang diperoleh lebih awal akan dikelompokkan secara bersama, membentuk suatu himpunan yang dikenal sebagai persamaan-persamaan Maxwell. Kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu syarat-syarat batas medan magnetik, di mana periksa H dan B pada perbatasan dua bahan, maka yang diharapkan akan menjumpai perubahan-perubahan mendadak, sama seperti pada E dan D pada perbatasan dua bahan dielektrik yang berbeda. Pada gambar 13.1, bisa dilihat ya gambarnya di samping kanan bawah, diperlihatkan permukaan batas yang memisahkan bahan 1 dengan sifat-sifat A1 dan nu R1 dan bahan 2 dengan A2 dan nu R2. Sifat-sifat B dapat ditentukan memakai silinder tegak kecil yang ditempatkan di perbatasan, seperti pada gambar, karena garis-garis fluks bersifat sinambung, di mana persamaannya integral B dikali ds sama dengan integral menuju ujung 1 B1 dikali ds1 ditambah integral menuju selubung silinder B dikali ds ditambah integral menuju ujung 2 B2 dikali ds2 sama dengan 0. Sekarang, jika kedua bidang itu didekatkan satu sama lain sambil menjaga agar permukaan batas itu selalu berada di antaranya, maka luas selubung silinder akan mendekati 0 dan memberikan di mana integral menuju ujung 1 B1 dikali ds1 ditambah integral menuju ujung 2 B2 dikali ds2 sama dengan 0, atau min bn1 integral menuju ujung 1 ds1 ditambah bn2 integral menuju ujung 2 ds2 sama dengan 0, di mana bn1 sama dengan bn2. Dalam kata-kata komponen normal dari B adalah kontinu melalui suatu perbatasan. Perubahan H ketika melalui perbatasan dapat diperoleh dengan aplikasi hukum Ampere sekitar suatu lintasan persegi panjang seperti tampak pada gambar 13.2. Bisa kita lihat ya gambarnya di samping. Dengan memisalkan tak ada arus permukaan pada perbatasan itu, dengan membuat persegi panjang itu menciut seperti biasanya, di mana persamaannya 0 sama dengan integral H dikali DI sama dengan HL1 delta L1 sama dikurang HL2 delta L2, di mana HL1 sama dengan HL2. Jadi, H yang tangensial mempunyai proyeksi yang sama pada kedua sisi persegi panjang itu, karena persegi panjang dapat diputar 90 derajat dan argumen ini diulang. Akibatnya adalah HT1 sama dengan HT2. Dalam kata-kata komponen tangensial, H kontinu pada permukaan batas yang bebas arus, di mana hubungannya tan theta 1 per tan theta 2 sama dengan nu R2 per nu R1.
Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu lembaran arus di perbatasan, di mana jika konduktivitas salah satu bahan di perbatasan tersebut tidak nol, arus mungkin saja dijumpai di sana. Arus ini bisa berupa arus yang melalui seluruh bahan itu. Namun, yang akan diperlihatkan sekarang adalah lembaran arus pada permukaan batas. Kita lihat gambar di samping, yaitu gambar 13.3, menunjukkan suatu lembaran arus yang serba sama dalam sistem koordinat yang dipakai di sana, di mana K sama dengan K0AY dan kedudukannya adalah batas X sama dengan 0 dari daerah 1 dan 2. Medan magnetik H aksen yang ditimbulkan lembaran arus adalah H aksen 1 sama dengan 1/2K dikali AN1 sama dengan 1/2K0 dalam posisi AZ, dan H aksen 2 sama dengan 1/2K dikali AN2 sama dengan 1/2K0 dalam posisi min AZ. Jadi, H aksen mempunyai diskontinuitas sebesar IK0I pada permukaan batas. Kalau ada pula medan lain, H2 aksen, yang berasal dari sumber lain lagi, komponen tangensialnya akan kontinu pada perbatasan medan resultannya, di mana H sama dengan H aksen ditambah H2 aksen, kemudian mendapatkan diskontinuitas sebesar IK0I bagi komponen tangensial. Ini diungkapkan dengan rumus vektor di mana H1 kurang H2 dikali AN12 sama dengan K. Kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu rangkuman syarat-syarat batas, di mana hubungan bagi E dan D pada perbatasan dua dielektrik bersama-sama dengan hubungan bagi H dan D. Kita lihat persamaan pada medan magnetik. Yang pertama yaitu Bn1 sama dengan Bn2, Ht1 sama dengan Ht2 itu untuk current free, dan H1 kurang H2 dikali AN12 sama dengan K itu untuk current sheet, dan tan θ1 per tan θ2 sama dengan nu R2 per nu R1 itu juga untuk current free. Kita lanjut ke persamaan pada medan listrik, di mana Dn1 sama dengan Dn2 itu untuk charge free, dan D1 dikurang D2 dikali AN12 sama dengan min rho S itu untuk surface charge, dan ET1 sama dengan ET2, tan θ1 per tan θ2 sama dengan ER2 per ER1 itu juga untuk charge free. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu persamaan Maxwell, di mana suatu medan E dapat ditemukan tanpa disertai medan H, misalnya dalam hal kapasitor bermuatan Q. Begitu pula penghantar yang dilalui arus I membentuk medan H tanpa medan E. Persamaan Maxwell seperti ini dibolehkan adalah adanya muatan dan arus konduksi dalam suatu daerah. Kita lihat tabel 13.2 yang pertama, itu untuk Maxwell equation free space sheet. Itu pada point formnya ada divergensi kali H sama dengan du D per du T, divergensi kali E sama dengan min du B per du T, divergensi kali D sama dengan 0, dan divergensi kali B sama dengan 0. Dan untuk integral formnya itu ada integral H dikali DI sama dengan integral menuju S dikali du D per du T dikali DS, dan integral E dikali DI sama dengan integral menuju S dikali min du B per du T dikali DS, integral menuju S D dikali DS sama dengan 0, dan integral menuju SB dikali DS sama dengan 0. Kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu tabel 13.1, di mana untuk Maxwell equation itu untuk general set, di mana point formnya ada divergensi kali H sama dengan JC ditambah du D per du T, divergensi kali E sama dengan min du B per du T, divergensi kali D sama dengan rho, dan divergensi kali B sama dengan 0. Di mana untuk integral formnya yaitu integral H dikali DI sama dengan integral menuju S dikali JC ditambah du D per du T dikali DS, itu untuk ampere laws, dan integral E dikali DI sama dengan integral menuju S dikali min du B per du T dikali DS, itu untuk Faraday's law, dan integral menuju SD dikali DS sama dengan integral menuju V dikali rho dV, itu untuk Gauss law, dan integral menuju S
B dikali ds sama dengan 0. Itu untuk non-16 of monopole. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.